Halo teman-teman peserta didik sekalian, perkenalkan saya Dr. Agung Pramaswari, spesialis neurologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran di program studi neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yaitu pengenalan alat penapisan gangguan tidur bagian 4. Video ini merupakan bagian terakhir dari video sebelumnya, dan yang akan dibahas pada video ini adalah apnoe-hypopnue index, polisomnografi, dan algoritma pemilihan alat penapisan gangguan tidur. Seperti biasa, siapkan modul kalian ya. Apnoe-hypopnue index (AHI) atau Respiratory Disturbance Index (RDI) merupakan skala pengukuran untuk menentukan tingkat keparahan sleep apnea yang diderita oleh pasien. AHI didefinisikan sebagai jumlah rata-rata episode apnea dan hipopnea yang terjadi per jam tidur, sedangkan RDI mencakup jumlah apnea, hipopnea, dan respiratory event-related arousal rera per jam tidur. Jumlah peristiwa yang tercatat untuk menghitung AHI atau RDI selama uji tidur adalah setidaknya dalam periode 2 jam. AHI dapat dinilai pada pemeriksaan polisomnografi berdasarkan pemasangan sensor airflow, saturasi oksigen, dan NMG untuk mencetak gerakan otot pernafasan selama tidur. Interpretasinya adalah dikatakan normal bila didapatkan kurang dari 5 apnea per jam atau RDI kurang dari 5 kali per jam, OSA ringan bila didapatkan 5 hingga 20 apnea per jam atau RDI 5 hingga 14 kali per jam, OSA sedang didapatkan bila 20 hingga 40 apnea per jam atau RDI 15 hingga 30 kali per jam, dan OSA berat dikatakan bila di atas 40 apnea per jam atau RDI di atas 30 kali per jam. Dan yang terakhir adalah polisomnografi atau PSG. Seperti yang disebutkan di awal video, polisomnografi ini merupakan alat penegakan terpenting dalam penilaian tidur dan gangguan tidur karena merekam berbagai parameter fisiologis secara bersamaan saat tidur. Dengan kata lain, pemeriksaan polisomnografi merupakan gold standard atau standar baku emas dalam mendiagnosa gangguan tidur. Terdapat 4 parameter yang direkam dalam pemeriksaan polisomnografi. Parameter yang direkam itu antara lain, yang pertama adalah stadium tidur dan bangun, menggunakan elektroensefalografi atau EEG, elektromyografi atau NMG submentalis, dan juga elektrookulografi atau EOG. Parameter pernafasan menggunakan aliran nafas atau airflow, usaha nafas atau respiratory effort, saturasi oksigen, monitor tekanan esofagus, monitor CO2, dan sensor pH esofagus. Parameter ketiga yaitu fungsi jantung, menggunakan elektrokardiografi atau EKG. Pergerakan tubuh, menggunakan elektromyografi EMG otot tibialis anterior bilateral, posisi tubuh, dan juga video monitor gerakan saat tidur. PSG merupakan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan fisik pada pasien dan setelah penggunaan alat penapisan gangguan tidur lainnya. Polisomnografi ini secara rutin diindikasikan untuk yang pertama, mendiagnosa sleep-related breathing disorder, titrasi continuous positive airway pressure atau CPAP pada pasien dengan sleep-related breathing disorder, menilai keberhasilan terapi pada beberapa kasus gangguan tidur, evaluasi narkolepsi dengan multiple sleep latency test atau MSLT, mengevaluasi perilaku yang berhubungan dengan tidur yang mengandung kekerasan atau potensial membahayakan bagi pasien ataupun orang lain, dan mendiagnosa parasomnia yang tidak khas atau tidak biasa. Dan polisomnografi mungkin diindikasikan pada yang pertama, penderita penyakit neuromuskular dan gejala pada saat tidur, membantu diagnosis gangguan tidur yang dicurigai sebagai epilepsi, parasomnia atau epilepsi yang tidak merespon terhadap terapi konvensional, dan kecurigaan kuat adanya periodic limb movement sleep disorder. Kemudian, polisomnografi tidak rutin diindikasikan pada mendiagnosa penyakit paru kronik, parasomnia yang khas tidak berkomplikasi dan tidak membahayakan, pasien kejang tanpa gangguan tidur spesifik, mendiagnosa restless leg syndrome, mendiagnosa circadian rhythm sleep disorder, dan mendiagnosis dari depresi. Sebagai penutup, ini adalah algoritma untuk membantu pemilihan alat penapisan gangguan tidur yang tepat berdasarkan kemungkinan gangguan tidurnya. Pertama, kita lakukan anamnesis terlebih dahulu untuk mencari tahu keluhan utama pasien, sehingga kita dapat memperkirakan gangguan tidur apakah yang terjadi, yaitu apakah pasien mengalami sleep-related breathing disorder, insomnia, hipersomnia, parasomnia, atau sleep-related movement disorder. Kemungkinan diagnosis tersebut diperkuat lagi dengan keluhan-keluhan penyerta yang khas dalam mendukung suatu diagnosis. Dan
Penting juga ditanyakan anamnesis tambahan seperti riwayat konsumsi alkohol, merokok, obat-obatan sedatif, riwayat keluarga, perjalanan lintas negara, aktivitas sebelum tidur, jadwal tidur, penyakit penyerta, dan apakah ada sleep paralysis, katapleksi, dan juga halusinasi hipnagogik. Kemudian, tidak lupa lakukan pemeriksaan fisik umum, sertai pemeriksaan tinggi badan, berat badan, perhitungan body mass index, pengukuran lingkar leher, serta mengamati bentuk rahangnya. Terakhir, tidak lupa lakukan pemeriksaan neurologi pada pasien. Setelah semua itu dikerjakan, maka masuklah kita ke pemilihan alat penapisan yang tepat sesuai dengan gangguan tidur yang terjadi. Masing-masing pilihan alat penapisan sudah dirangkum dan dapat dilihat dalam baris paling bawah algoritma. Demikianlah video pembelajaran mengenai pengenalan alat penapisan gangguan tidur. Diharapkan para peserta didik mampu mengaplikasikannya secara rutin kepada pasien-pasien yang mengalami kecenderungan gangguan tidur. Semakin sering mengaplikasikannya, maka peserta didik akan semakin paham dan fasih dalam mendiagnosa awal suatu gangguan tidur. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.